sawitur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasjabawiyam Niaskolang niranjan niruya kalpu nirakyata sudodewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi Wawancara reporter NET dengan penyidik KPK Novel Baswedan di Singapura tentang berbagai polemik di kasusnya.
Dua orang nelayan sinar bahari Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar Buleleng hilang saat melaut di perairan Buleleng. Pembukaan Buleleng Festival kelima kembali digelar dengan menampilkan tabuh Bale Ganjur massal serta tradisi ketungan massal. Serunya berbelanja di kawasan premium kota Paris, Prancis. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Kawanan kera hitam jenis Macaca maura dari hutan Poros Camba turun ke jalanan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga mereka kerap turun dari hutan karena berharap diberi makan oleh para pengguna jalan. Sudah sepekan terakhir, sekawanan kera hitam Sulawesi jenis Macaca maura ini muncul di jalanan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menunggu para pengendara jalan yang berhenti dan memberi makan. Diduga kawanan kera hitam yang mirip monyet ini turun dari hutan Camba karena kehabisan sumber makanan di habitat aslinya. Termasuk kebiasaan para pengendara memberi makan juga dianggap pencetus kerapnya hewan ini turun ke jalan. Karena mungkin sudah terbiasa orang, walaupun dia dia sudah tahu kalau dilarang, kalau dia bawa makanan dia singgah lagi. Padahal setengah mati kasihan itu pegawainya kehutanan biasa jaga itu. Melihat fenomena ini, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, petugas dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung menjaga kera hitam yang turun ke jalan Trans Sulawesi ini. Mereka juga membujuk para kera untuk kembali ke habitatnya. Selain itu, papan larangan memberi makan juga dipasang. Kami sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya itu, pertama itu ada teman-teman di Karenta itu, dia berjaga di atas, di pinggir jalan, ada polhut dan beberapa tenaga pengamanan lainnya standby di atas. Keberadaan kera hitam atau Macaca maura di Taman Nasional Bantimurung sangat penting untuk kelestarian ekosistem keseluruhan hutan. Memberi makan kera-kera liar ini bukanlah membantu, melainkan justru mempercepat kepunahan satwa ini. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET. Penampakan Megamouth Shark atau hiu bermulut besar tertangkap kamera turis di sekitar Laut Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ini artinya sudah 64 kali ikan hiu langka ini menampakkan diri. Ini dia si hiu Megamouth. Ia terekam kamera milik Penny Bilek, wisatawan asal Pulau Man, Inggris 25 Juli lalu. Tak sengaja merekam ikan langka ini di perairan Giri Lawa Laut tak jauh dari Pulau Komodo, Indonesia. Kala itu Megamouth atau hiu bermulut besar ini berenang sangat lamban dan tidak takut dengan manusia. Penemuan ini sangat penting mengingat populasi Megamouth yang sangat langka. Jumlahnya kini juga tak diketahui dengan pasti. Megamouth pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di perairan Hawaii. Dengan penemuan Penny Bilek ini berarti terdata hanya terlihat sebanyak 64 kali. Sebelum terlihat di Pulau Komodo, 2016 lalu Megamouth sepanjang 5 meter ditemukan di Jepang. Ia terjerat jaring nelayan yang dipasang sepanjang 5 km di sekitar Pelabuhan Oase, Prefektur Mie. Tahun 2015, ikan langka ini juga terlihat di Filipina. Nelayan menemukannya terdampar di tepi pantai. Meski tergolong misterius, Megamouth bukanlah hiu agresif yang berbahaya. Dengan ciri yang unik, ikan ini mudah dikenali. Ia memiliki kepala besar, moncong bulat, serta bibir yang lebar. Ia juga memiliki tubuh yang lembut dan lembek. Inilah alasan mengapa ia berenang dengan sangat lamban. Tergolong hewan raksasa, hiu Megamouth bisa tumbuh hingga panjang 5 meter dan bisa hidup hingga umur 100 tahun. Teristimewa karena ikan ini bisa hidup menyendiri di kedalaman 160 meter. Sebagian besar hewan ini ditemukan di perairan hangat seperti sebagian Samudra Hindia dan Pasifik. Sesekali ia muncul ke permukaan untuk berburu dan memperoleh sinar matahari. Megamouth berburu dengan cara membuka mulut lebar-lebar.
Berbagai macam mangsa yang masuk akan disaring menggunakan lapisan yang terletak di dalam insang. Makanan kesukaan Megamod adalah hewan-hewan kecil seperti udang dan ubur-ubur. Di India kita akan menyaksikan festival ular. Puluhan ribu penganut agama Hindu mendatangi kuil untuk memberikan makan untuk ular-ular yang merupakan simbol dari Dewa Siwa. Jumat pagi penganut agama Hindu mendatangi kuil Mankameshwar Mahadev di kota Lucknow, India. Mereka datang ke kuil untuk beribadah dan menawarkan daun bilva, bunga, air, dan susu untuk ular. Bagi umat Hindu, hewan ular diyakini sebagai simbol dari kekuatan Dewa Siwa. Ular-ular yang didampingi pawangnya duduk di luar kuil, menunggu para pemuja yang selesai ibadah. Beberapa pemuja memberi susu kepada ular berjenis kobra langsung dari tangan mereka. नाग देवता तो जो है भोलेनाथ के जो है सबसे प्रिय है ही और उनको दूध पिलाने से जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन है, इसकी महत्वता तो अपने आप में जो है अलग ही है. Tradisi yang digelar 1 tahun sekali ini sudah mulai berlangsung sejak lama. Para pemuja sangat antusias menjalani tradisi ini. Sesaat lagi kita ikuti wawancara rekan kami dengan penyidik KPK Novel Baswedan tentang berbagai polemik di kasusnya. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net.
Ya, kembali di Net Bali, masih menjalani perawatan mata penyidik KPK Novel Baswedan tinggal di safe house di Singapura yang tak diketahui publik. Tim Net pun sambangi negeri singa ini dan untuk menggali jawaban terkait polemik yang mengitari kasusnya, termasuk informasi dugaan keterlibatan jenderal polisi. Sejak teror penyiraman air keras menimpanya, penyidik KPK Novel Baswedan berada di negeri tetangga Singapura. Salah satunya adalah untuk jalani proses pengobatan matanya. Selain itu, hari-harinya diisi dengan beribadah rutin 5 waktu di masjid. Usai sholat, tim Net meminta waktu berbincang dengan Novel. Baik, alhamdulillah. Secara fisik saya sehat, baik ya. Cuman memang mata yang memang belum pulih dan tentunya perlu proses waktu. Terutama mata kiri saya, proses waktunya agak lebih serius karena langkah pemulihannya perlu tindakan-tindakan kedokteran. Yang pertama, sejak awal kejadian, saya sudah sampaikan kepada penyidik. Itu banyak yang bertanya kepada saya dan saya jawab saya tidak melihat langsung. Setelah itu, saya mendapatkan beberapa informasi dan pemberitahuan dari orang-orang bahwa orang tertentu itulah yang diduga pelakunya. Ada foto yang sempat diberikan. Saya tidak juga melihat sekarang ini sketsa seperti apa, tapi yang saya dapat informasi sketsa itu nggak jauh beda dengan fotonya itu. Bisa jadi karena hal ini kan baru dugaan ya, tapi saya meyakini bahwa itu ada. Terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Polri dalam penyerangan kepada saya, perlu diketahui bahwa permasalahan ini bukan pertama kali terjadi ya, tapi sudah beberapa kali dan tidak hanya menimpa kepada diri saya. Ancaman-ancaman terhadap orang-orang KPK itu juga berlaku sebelum-sebelumnya dan diduga juga terkait dengan beberapa peristiwa, beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dari fakta-fakta itu semua sebetulnya di KPK sih diketahui ya pelakunya itu siapa. Yang kedua, saya juga mendapatkan informasi dari internal Polri, banyak yang saya memberikan kepada saya. Dan pemberitahuan itu sangat jelas dan berhubungan dengan bukti-bukti. Itu tingkat keyakinannya saya sangat yakin. Tentu kita itu ingin diungkap. Saya menyampaikan di media bukan berarti saya ingin mengolok-olok atau ingin melakukan hal-hal apapun. Cuman saya ingin diungkap dengan benar. Kenapa? Kalau hal serangan seperti ini tidak diungkap, apa yang bisa kita harapkan ke depan untuk pemberantasan korupsi? Kira-kira apakah ada lagi orang yang mau betul-betul berjuang dan berkorban untuk pemberantasan korupsi? Karena ketika diteror, diabaikan. Ketika diteror, ditutupi. Dan ada dugaan aparatur yang terlibat tidak didalami, tidak diungkap dengan sebagaimana mestinya. Ini tanggung jawab negara. Artinya apabila tidak diungkap, negara tidak hadir dalam pemberantasan korupsi. Dan ini berbahaya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada para pelaku, baik itu pelaku lapangan maupun pelaku intelektual. Apa yang Anda lakukan di dunia, Allah akan hadirkan balasan. Anda berbuat baik, Allah akan menghadirkan balasan yang baik. Anda berbuat jahat, Allah akan datangkan balasan yang jahat. Balasan atas kejahatanmu. Ketika Anda berbuat begitu dan Anda tidak bertobat, Anda tidak berupaya untuk berhenti dan bertobat atas perbuatan-perbuatan itu semua, Anda dalam masalah besar. Dan ingat, pertanggungjawaban di akhirat sangatlah berat.
Beralih ke informasi lain, dengan meniru suara wanita, seorang pemuda asal Surabaya menipu sejumlah korban yang rela mengirim uang hingga puluhan juta rupiah. Media sosial BeeTalk menjadi awal mula pelaku menjaring korban penipuan. Halo, selamat siang. Terus? Dengan siapa? Dengan siapa ini ya? Ini dengan Pak Ilyas. Oh, Ilyas. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Sumedang. Oh, Medokan Ayu. Ada apa, Mbak? Enggak apa-apa, Pak. Cuma pengen kenalan aja. Itulah dia suara wanita ala Febianto yang berhasil mengelabui korban-korbannya. Mirip kan sama suara wanita? Nah, si Febianto, pemuda warga Simore, Josari, Surabaya ini menjadi tersangka penipuan dengan modus menggunakan foto dan meniru suara wanita. Sebagai imbalan kencan, korban seorang warga Jambangan dibujuk tersangka mengirim sejumlah uang. Febianto beralasan uang untuk berobat dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kasus ini terungkap berkat laporan korban yang tertipu hingga 29 juta rupiah karena pelaku mau dinikahi. Memuluskan rencananya, di akun aplikasi BeeTalk-nya, Febianto mengubah nama jadi Febi dan tinggal di Semarang. Pelaku ini berpura-pura sebagai pramugari dari kereta api yang mana dia membutuhkan biaya untuk makan maupun untuk berobat, sehingga memperdaya, menghipnotis atau meyakinkan si korbannya melalui media sosial yaitu BeeTalk. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti, barang-barang hasil penipuan dan bukti akun BeeTalk serta sejumlah foto perempuan cantik. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Tergoda dengan penghasilan 15 juta per bulan, seorang wanita yang tidak memiliki pekerjaan nekat menjadi kurir narkoba. Dalam satu hari ia bisa mengantar paket narkoba hingga ke 12 alamat tujuan. Satuan Narkoba Polresta Denpasar meringkus seorang wanita yang merupakan kurir narkoba di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Ciki, wanita asal Blitar, Jawa Timur ini sudah 4 tahun menetap di Bali. Sejak 3 bulan lalu ia menjajaki bisnis barang haram tersebut. Tergoda dengan pendapatan 15 juta per bulan, Ciki nekat menjadi kurir narkoba. Ciki merupakan kurir yang dikendalikan oleh napi dari Lapas Kerobokan Denpasar. Dalam aksinya, Ciki mengambil sabu dari seorang napi dengan modus dititipkan dalam pakaian kotor. Tak hanya itu, ia pun menggunakan sistem tempel untuk mengantar sabu kepada pemesan. Bahkan 3 hari sebelum ditangkap, ia sempat mengambil paket sabu sebanyak 23 paket dan 32 butir ekstasi dari seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan sebelumnya juga yang bersangkutan sering mengambil tempelan dan instruksi tersebut berasal dari Lapas Kerobokan, salah satu napi, dan pernah pada pengambilan tertentu yang bersangkutan mengambil langsung ke Lapas Kerobokan dan bertemu dengan utusan yang diajak berkomunikasi untuk mengambil barang bukti tersebut. Sebelum menjadi kurir narkoba, Ciki sempat bekerja di tempat hiburan malam. Namun ia lebih memilih menjadi kurir narkoba karena hasil yang menggiurkan. Dalam sehari, Ciki bisa mengantarkan sabu hingga ke 12 alamat tujuan dengan imbalan Rp50.000 per alamat. Berapa alamat? 12 alamat. Sabu atau sabu sama inek juga. Di mana saja posisinya? Di Sunset Road, di Imam Bonjol, terus Mahendranatta, sama di Ron. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 2 orang nelayan Sinar Bahari Desa Kali Asem, Kecamatan Banjar Buleleng hilang saat melaut di perairan Buleleng. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Udah. Ayo sama aja.
Sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Dua orang nelayan Sinar Bahari Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar Buleleng hilang saat melaut di perairan Buleleng. Diduga kedua nelayan ini terhempas gelombang tinggi dan angin kencang. Rabu pagi, pencarian terhadap dua orang nelayan yang hilang dilakukan. Dengan mengerahkan satu kapal bot Basarnas bersama Pol Air Polres Buleleng dan dibantu 6 jukung nelayan melakukan pencarian terhadap korban Husni dan Abdul Wahid. Pencarian difokuskan di tempat hilangnya korban yakni di Rumpon 9 yang berdekatan dengan Pulau Sapakan, Madura. Evakuasi saat ini difokuskan di wilayah hilangnya korban. Namun pencarian akan diperluas jika tidak ditemukan tanda-tanda korban di Rumpon 9. Ada dua nelayan saat melaut hilang di tengah laut sampai sekarang belum kembali. Pada saat itu kita koordinasi dengan Basarnas untuk besoknya melakukan pencarian. Pada saat hari pagi tadi kita dengan mengerahkan satu rubber boat, 3 kapal, 3 sampan, dan juga dari pihak keluarga mengeluarkan juga 5 sampan. Kita lakukan di tengah laut daripada daerah Kaliasem. Setelah itu mengarah ke timur, untuk rubber boat kita arahkan ke daerah pesisir saja. Husni 31 tahun serta Abdul Wahid 20 tahun tak kembali setelah melaut sejak Senin pagi. Keduanya pergi untuk memancing ikan di saat gelombang sedang tinggi dan angin yang cukup kencang.
Kedua nelayan tersebut melaut di wilayah perairan Buleleng terluar. Dikarenakan rumpun ke-9 yang dipasang oleh para nelayan di Kali Asem berjarak 25 mil dari daratan. Seharusnya mereka tiba di daratan pada Senin sore. Para nelayan pun sempat melakukan pencarian di area rumpun terluar. Hari Senin pagi itu sekitar jam 5 pagi. Kebiasaannya kan mereka pergi mancing itu dengan jarak tempuh sekitar 25 mil. Perjalanan kurang lebih sekitar 4 jaman. Tapi setelah kita tunggu sampai 24 jam, itu tidak ada datang. Selasa pagi, kita sudah lakukan pencarian dari teman-teman kelompok nelayan di sini. Nah, karena pencarian awal itu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 1 siang, itu tidak ketemu, nihil hasilnya. Hingga di hari kedua hilangnya 2 nelayan asal Kali Asem ini, aparat kepolisian bersama Basarnas belum menemukan tanda-tanda dari korban. Keluarga korban berharap 2 nelayan dapat segera ditemukan dengan kondisi selamat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 4 meter diprediksi akan terjadi dalam 1 minggu ini. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar himbau nelayan dan pelaku pariwisata bahari untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi tersebut. Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi potensi angin kencang dengan kecepatan 38 km per jam akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Selain angin kencang, tingginya gelombang laut juga akan berpotensi terjadi. Di perairan utara Bali, BMKG memprediksi ketinggian gelombang mencapai 2 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan Bali, ketinggian gelombang tergolong ekstrim yakni mencapai 4 meter. BMKG menghimbau agar nelayan maupun kegiatan wisata bahari agar selalu memperhatikan ketinggian gelombang. Penyebabnya pertama karena emang ada perbedaan tekanan di daerah selatan sama utara. Kalau misalnya perbedaan tekanan itu semakin tinggi, maka nanti angin yang bertiup juga akan kencang sehingga mempengaruhi juga ketinggian gelombangnya juga akan semakin tinggi. Suhu permukaan air laut di perairan Bali dan sekitarnya yang masih berkisar di antara 26 hingga 27 derajat Celcius menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan di sekitar Bali. Potensi hujan ringan dan sedang pun kemungkinan akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hari kedua ajang Nasional SAR Challenge, para tim SAR dari berbagai daerah ditantang untuk misi evakuasi korban dari runtuhan bangunan. Challenge Collapse Structure Search and Rescue inilah salah satu perlombaan di hari kedua dalam ajang Nasional SAR Challenge ke-6 yang berlangsung di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali. Sebanyak 34 tim SAR dari seluruh Indonesia berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam misi penyelamatan korban runtuhan bangunan. Dalam perlombaan Challenge Collapse Structure Search and Rescue ini, disimulasikan adanya bangunan runtuhan akibat gempa dan seorang korban yang terjebak di dalam runtuhan bangunan tersebut. Tim rescue kemudian berupaya membuat akses mengevakuasi korban dengan cara melakukan pemotongan beton menggunakan alat khusus. Kekompakan tim, ketepatan dalam memberikan pertolongan, penanganan medis yang benar, dan kemampuan komandan tim dalam memimpin upaya penyelamatan menjadi kriteria penilaian. Perlombaan ini juga sebagai ajang latihan penanganan korban gempa. Badan SAR Nasional mempersiapkan diri tim-tim yang solid dalam rangka untuk mengantisipasi kemungkinan pertolongan terhadap musibah. Menghadapi perlombaan ini, persiapan demi persiapan pun telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena dalam perlombaan ini mereka hanya diberikan batas waktu maksimal 20 menit dalam setiap misi pertolongan dan evakuasi. Pertandingan ini kan sudah tahu kita skenario-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya lebih sulit kalau untuk yang sehari-hari yang musibah sebenarnya. Selain perlombaan CCSSR, peserta juga ditantang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam perlombaan Challenge Vehicle Incident Rescue atau misi penyelamatan dan evakuasi korban pada kecelakaan kendaraan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Usai jeda kita akan ikuti berbagai berita sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes.
Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh naik mobil, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Kali ini kita akan bahas beberapa lapangan sepak bola unik yang ada di dunia. Salah satunya adalah Floating Stadium di Singapura yang merupakan lapangan sepak bola yang mengapung di atas air. Selain itu masih ada yang lebih aneh lagi nih, sampai ada lapangan yang berlokasi di tengah pegunungan. Megah dan mewahnya sebuah fasilitas olahraga tak jarang menjadi daya tarik bagi pecinta olahraga maupun wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut. Salah satunya The Float di Marina Bay, Singapura. Stadion terapung terbesar di dunia ini dibangun di atas waduk marina dengan tribun penonton terpisah dari lapangannya. Stadion yang berkapasitas 30.000 penonton ini diresmikan pada 2007 dan pertama kali digunakan pada tahun 2009 dalam laga tuan gemuk Athletic FC kontra Vinto FC. Sementara dari Portugal, Stadion Municipal de Braga dengan pemandangan keindahan kota Braga dan tebing bebatuan memiliki daya tarik tersendiri. Financial Times, sebuah media bisnis dan ekonomi, menobatkan stadion ini sebagai satu dari 4 contoh stadion dengan arsitektur paling indah dan alami di Eropa. Stadion ini dibangun di depan tambang Monte Castro dengan tribun pada 2 sisi lapangan. 2 atap saling terhubung dengan senar baja yang kokoh. Pembangunan stadion dengan julukan A Pedreria ini memakan biaya 83,1 juta euro untuk event Euro 2004. Pada 2006, markas SC Braga ini mendapat penghargaan arsitektur dari International Atheneum Chicago untuk kategori desain global baru terbaik. Nah sekarang kita ada oleh-oleh dari rekan kita Valentino Jebret Simanjuntak yang jemput langsung timnas U22 di bandara sepulangnya mereka dari Thailand. Valentino Jebret Simanjuntak ada lagi di Net Sport ya. So, Sport People sekarang ini Valentino harusnya nyetadion ya. Kemana? Ke Thailand dong, lihat pertandingan di kualifikasi Piala Asia antara Indonesia melawan tim-tim itu semua. Tapi kenapa ya nggak jadi? Karena memang nggak ketemu jadwalnya, saya tuh padet banget. Nggak deh, lapangannya becek banget jadi kita nggak kesana, nggak juga deh. Kita lagi nungguin tim nasional Indonesia yang baru saja bertanding di Thailand datang ke sini. Kita mau menyambut mereka, tetap memberi semangat buat mereka, tapi juga sekaligus mau mengevaluasi, nanya-nanya sama mereka. Daripada kita jadi komentator yang kemudian salah kaprah, mendingan kita nanya ke mereka ya. Jadi sekarang saya ada di sini untuk menunggu mereka semua dan nanti kita lihat
lihat bagaimana proses kedatangan mereka. Dan kita mau nanya-nanya dapatnya siapa aja. Namanya juga Valentino, nggak ngejamin semuanya dapat ya. Jadi kita jalan dulu dan kita nunggu dulu tim kesayangan kita datang kembali di Indonesia. Indonesia! Sendiri. Oh, Mas sendiri? Officer yang mana? Oh, betul. Aku bawa. Ya, masuk. Aku bawain dulu. Oke, Sport People, sekarang akhirnya saya bisa menemui ini salah satu legenda sepak bola yang sekarang menjadi asisten pelatih tim nasional yang baru saja berjuang di Thailand ya. Ada Mas Bima Sakti, sohibnya Kurniawan Dwi Ilianto. Pakai mic aja lah ya, biar gampang ya. Nah. Oke, Bang. Halo Mas Bima. Halo Bang Valen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar dari Bangkok ini kan kita jadi ya lumayan lelah lah. Iya, Mas Bima, ini kami sengaja dari Netsport ini menyambut kedatangan Mas Bima dan teman-teman semua. Ya. Boleh loh, terima kasih sama kita. Ya, terima kasih buat Net sudah mau menjemput kami dan saya lihat baru pertama ini nih saya lihat wartawan yang lain belum ada kayaknya. Mas Bima, ini kita rajin banget ya. Rajin banget. Ini kita mau nanya nih. Ya, silakan. 3 pertandingan, 1 kemenangan, 1 imbang, 1 kekalahan. Apa yang bisa dikasih sebagai evaluasi dari seorang Mas Bima Sakti sebagai asisten pelatih kemarin? Yang pasti banyak pelajaran ya. Bang Valen, banyak pelajaran dan banyak sekali evaluasi dari pelatih, terutama masalah mental. Ternyata taktik penting tapi mental juga sangat penting. Berarti target terdekat adalah SEA Games. Dan rencananya kita tanggal 11 sudah mulai berangkat ke Kuala Lumpur. 11 Agustus. Ya. Berarti target di SEA Games adalah emas. Ini baru jawaban keren ya kan, Mas Bima. Satu mimpi, satu tekad, satu family dan bersama-sama berjuang untuk Indonesia juara. Oke Mas Bima, kalau begitu terima kasih waktunya. Mas Bima mau lanjut ke? Kita akan jemput pemain. Ya. Dan saya boleh ikutan ya? Boleh. Untuk sambil jemput, sambil menemani Mas Bima, sambil bawa-bawa ini semua. Oke ya? Terima kasih Bang. Saya bersama dengan Sadil dan juga Kapten Bagas yang baru sampai dari Thailand setelah membela Indonesia kemarin di kualifikasi Piala Asia. Gimana pengalamannya 3 pertandingan kemarin, Sadil? Pengalamannya begitu seru ya. Pertama karena kenapa semua pemain juga baik di lapangan maupun di luar lapangan ini segengsi semuanya. Gengsi semua ya? Yabes. Yabes. Kita menuju Yabes, Roni. Sorry. Ya. Saya bersama dengan pemain cepat. Bagaimana lapangan becek tapi lari tetap cepat sekali, bagaimana itu? Becek karena kemarin kita ada latihan di Bali kan, habis itu ya coba tuh ada hujan juga lapangan becek kan. Jadi mungkin kemarin latihan di Bali, di Thailand juga becek ya udah nikmati aja. Nikmati aja ya. Gimana pengalaman di sana selama pertandingan kemarin bagaimana ya, Bes? Ya lumayan tegang sih, tempo tinggi sih, cuman lawan Mongolia itu mungkin kami harus tunjukkan bahwa ini kami saatnya untuk kami bangkit. Kalau kemarin mungkin lapangan gak becek, mungkin kami kemarin bisa menang. Tapi yang ini nggak kalah nih. Tapi sebentar. Aku terakhir ketemu kita di Sentul. Ya, turut berduka cita ya bro. Waktu itu masih ada almarhum ya. Saya juga kaget waktu itu dengar. Tapi mudah-mudahan kamu bisa meneruskan doa-doa almarhum. Dan Hanif sekarang sudah menjadi pemain tim nasional. Kemarin juga udah main di sana. Gimana pengalamannya di Thailand? Pembelajaran sangat berharga banget ya kemarin. Kebetulan juga bisa dibilang kami mengalami kekalahan itu pas saya bermain juga. Nah itu bisa dibilang buat saya sih pembelajaran sangat-sangat berharga banget. Itu sih saya juga sangat terharu kepada teman-teman juga udah berjuang sangat besar untuk Indonesia, tapi sayang kurang beruntung hasilnya. Insya Allah di SEA Games nanti kita bisa memberikan yang terbaik juga. Oke Sport People, baru saja Valentino Simanjuntak wawancara eksklusif dengan beberapa pemain tim nasional Indonesia yang baru kembali dari Thailand kualifikasi Piala Asia kemarin, walaupun hasilnya belum terlalu
Menggembirakan karena mereka gagal untuk melaju ke Piala Asia, tapi apapun itu kita tetap harus mensupport, harus tetap mendukung, harus tetap yakin dengan tim nasional kita ini. Apalagi sebentar lagi di pertengahan Agustus SEA Games sudah menanti dan mereka akan mulai berkumpul 5 Agustus sebagai pendukung tim nasional Indonesia. Sebagai warga Indonesia adalah tugas kita untuk menjaga, mendukung dan terus mendoakan agar tim nasional kita ini dapat berprestasi, apalagi kalau target mereka adalah meraih medali emas di SEA Games 2017. Tidak ada kata lain selain mendukung, yakin, dan berdoa untuk mereka. Valentino Simanjuntak dari Terminal Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta untuk Anda semua. Beralih ke bursa transfer pemain, Raja Nainggolan tutup spekulasi transfer atas dirinya dengan perpanjang kontrak bersama AS Roma. Selain itu ada juga Sean Kluivert yang pecahkan rekor dan kemenangan tim AC Milan di babak kualifikasi Europa League. Semuanya ada di Football in 90 Seconds. Raja Nainggolan resmi perpanjang kontrak dengan AS Roma hingga 2021 mendatang. Kontrak baru berdurasi 4 tahun ini sekaligus menepis rumor kepindahannya dari Olimpico Stadium di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya Nainggolan sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa seperti Manchester United, Chelsea hingga Inter Milan. Perpanjangan kontrak pemain 29 tahun ini resmi diumumkan Roma lewat situs resmi dan media sosial mereka. Sean Kluivert pecahkan rekor baru dalam dunia olahraga. Putra bungsu legenda tim nasional Belanda Patrick Kluivert ini tercatat sebagai atlet termuda yang jalin kerjasama dengan salah satu aparel olahraga terbesar asal Amerika di usia 9 tahun. Kerjasama ini tak hanya karena skill yang dimiliki Sean, tapi juga berkat popularitasnya di media sosial Instagram dan YouTube. Kini Sean resmi jadi ikon aparel olahraga ini hingga 5 tahun ke depan. Sementara itu, AC Milan sukses raih kemenangan tipis 1-0 atas klub Rumania US Craiova di leg pertama kualifikasi babak ketiga Liga Eropa pada laga yang digelar di Stadionul Municipal. Satu-satunya gol Milan dilesakan Ricardo Rodriguez pada menit ke-44. Di laga ini, Milan yang belum diperkuat rekrutan barunya seperti Leonardo Bonucci dan Lucas Di Gia, yang belum bisa didaftarkan karena proses legal pembayaran transfer mereka baru selesai pada 11 Agustus mendatang. Sementara Hakan Çalhanoğlu tidak dapat dimainkan karena kondisi fisik yang tidak fit. Pembukaan Buleleng Festival kelima kembali digelar dengan menampilkan tabu Bali Ganjur massal serta tradisi ketungan massal. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Untuk kelima kalinya Buleleng Festival yang bertajuk The Power of Buleleng kembali digelar di Tugu Singa Ambaraja Buleleng dengan menampilkan tabuh Bali Ganjur massal serta tradisi ketungan massal. Dihadirkannya kesenian ngoncang massal ini sebagai bentuk pelestarian dan pengenalan kepada generasi muda Bali yang kian enggan untuk melanjutkan kesenian khas Bali ini. Sebanyak 20 kelompok seni kentungan ini tampil apik di sepanjang Jalan Ngurah Rai Singaraja pada pembukaan Buleleng Festival kelima pada Rabu petang. Tidak hanya kentungan massal, ratusan seniman tabuh Belaganjur ini pun ikut memeriahkan Buleleng Festival kelima di Buleleng, Bali. Nah, kita memilih Belaganjur adalah untuk menyesuaikan dengan tema yang kita tetapkan pada tahun ini. Nah, kalau tidak kita yang peduli lalu siapa? Karena ngoncang ini sudah hampir punah. Ditampilkannya tabuh Belaganjur beserta tarian ini merupakan semangat masyarakat Buleleng untuk berkesenian kembali. Hal ini sesuai dengan tema Buleleng Festival kelima, yakni The Power of Buleleng. Usai digelarnya tabuh Belaganjur massal serta kentungan massal ini, di panggung utama kembali ditampilkan tarian Utara Giris serta Trunajaya. Buleleng Festival kali ini pun mampu menyedot wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di Buleleng. Salah satunya Sandra, wisatawan asal Switzerland ini, mengaku senang bisa menyaksikan festival yang penuh dengan budaya Bali. Hello, this is my first time at the Buleleng Festival and my first time at a Balinese festival. Our driver brought us here and it's fantastic. So many colors and dances, and different sounds. It's lovely. Buleleng Festival kelima ini pun dibuka langsung oleh Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Tungurah. Digelarnya Buleleng Festival sebagai agenda tahunan ini sangat bermanfaat dengan banyaknya wisatawan asing yang berlibur ke Bali. Dengan ditampilkannya kesenian tradisional pada Buleleng Festival kali ini, diharapkan akan mendongkrak wisatawan Eropa untuk lebih banyak datang ke Bali Utara. Bahwa kalau punya potensi ini, bagaimana strategi promosi kita? Jadi dengan namanya BAS, jadi branding, advertising, dan selling. Kemudian strategi media yang kita lakukan adalah pose, sehingga orang yang tadinya tidak tahu dengan apa yang ada di Festival Buleleng, seperti tadi, kan orang tidak tahu kalau ada sate yang istimewa di Buleleng. Jadi dengan menampilkan kuliner sekarang dengan sate Buleleng, orang menjadi tahu bahwa ada sate spesial yang ada di Buleleng. Itulah yang akan dicari, karena sekarang ini wisatawan tidak hanya mencari destinasi, tetapi dia sudah mencari kuliner. Buleleng Festival akan digelar mulai 2 hingga 6 Agustus dengan menampilkan berbagai kesenian tradisional Bali seperti Bondres, Wayang Wong kolaborasi, drama gong, cak kolosal. Selain kesenian tradisional, di Buleleng Festival akan digelar lomba memasak masakan tradisional Bali seperti lawar serta makanan lainnya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bagi yang hobi belanja, kota Paris, Perancis pasti jadi salah satu lokasi wisata favorit. Ada rekan kami Laili Yunianti dan Arif Perkasa nih yang habis keliling kawasan belanja premium di sana. Kota cantik dan romantis, kiblatnya mode dunia. Ya, selamat datang di Paris, Prancis. Bagi yang hobi belanja produk fashion milik rumah mode ternama, datang ke kota ini bagai surga. Pilihan pusat perbelanjaannya banyak. Ini salah satunya, Galeri Lafayette. Begitu sampai, mata saya langsung tertuju ke antrean panjang di salah satu toko tas brand lokal Prancis. Saya datang di waktu yang pas, banyak pilihan tas model terbaru. Nah, model klasik ini nih salah satu yang paling favorit dan sukses bikin saya tergoda. Hehehe. Ya, kalau di Paris ini salah satu yang bisa dilakukan, wisata belanja. Masih belum puas belanja dan cuci mata? Datang saja ke kawasan belanja kelas dunia Champs-Élysées. Produk fashion yang dijual di sini merupakan karya desainer ternama, kualitas dan harganya premium.
Gak heran deh Champs-Élysées jadi tujuan wisata belanja wisatawan dari berbagai negara. Lelah berkeliling keluar masuk toko, jangan khawatir. Deretan kafe khas Prancis pas banget untuk kita bersantai melepas lelah. Di suhu mencapai 39 derajat Celcius ini, saya pilih mampir ke gerai es krim. Ada es krim gelato atau sorbet, tinggal pilih sesuai selera. Iya, gelato ini cocok banget dimakan pas lagi cuaca panas seperti sekarang saat ini. Apalagi setelah menjelajah kawasan wisata, setelah berbelanja dan berkeliling, segarkan lagi dengan gelato. Yap, Paris bukan hanya menyihir turis dengan kecantikan kotanya. Ragam fashion dan kawasan belanjanya juga jadi magnet wisatawan dunia untuk plesir ke kota berjuluk The City of Light ini. Laili Yuniati, Arif Perkasa melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami, www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I change for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your own life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? All I want is somebody real who don't need much, a guy I know that I can trust, to be here on money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, I need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your own life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have any